teman-teman semua, balik lagi bersama gue dan Fian di sini di Fiskus Brother. Betul sekali. Jadi pada episode kali ini, video kali ini kita bakal ngebandingin ya teman-teman. Ngebentrokin Betul. dua brand sepatu lokal yang sama-sama famous. Betul. Sama-sama kalian udah pasti bertahu. Betul. Sneakers heads lokal ini banyak yang gimana ya? Pro kontra dengan sepatu ini. Tapi salah satunya. Tapi yang salah satu satunya. agak Underrated. Enggak underrated sih, banyak juga yang pakai sekarang. Tapi enggak di blast gitu. Ya, kalau kalian penasaran, Betul. cek di out lah teman-teman. Nah, ini dia. Betul, Kita teman-teman. sekarang akan ngebentrokin antara Kompas versus Ventela, teman-teman. Betul. Yang dimana, ya kalau dengar kata Kompas, kata Ventela, itu udah gak asing lagi pasti kan di telinga kalian gitu loh. Betul. Kalian Dan nonton. Yap, betul sekali. Dan gimana nih? Mau dari mana dulu nih? Jadi kita bakal ngebahas dari user experience-nya. Oke. Pierre sebagai pengguna Kompas Gazelle, Iya. dan gue sebagai pengguna Ventela. Ventela apa nih yang ini? Lupa, tapi ini doang sih Ventela, Iya. emang lo sama Hayaza. Dan ini custom teman-teman, ntar ada yang nanya ya. Bang, kok ada orang-orang gini? warnanya Dia- beda, dia custom gitu. sendiri ya. Tutun beda. Custom Kita udah sendiri. pernah bikin videonya ya, nanti Cek di kita sana, iya ya. aja. Betul. Jadi mau yang mana dulu nih? Kita Kompas bahas atau- yang Kompas Gazelle. Kompas dulu ya teman-teman. Betul sekali. Oke, untuk user experience nih dia. Betul. Gue yang gue punya ini Kompas Purple Haze ya. Gue beli dari Urban Sneaker Society. Betul. Harganya 400.000 Di acara Urban Street. di harga retail. Kalau harga Di resell harga kalian bisa lihat sendiri lah sekarang Betul. harganya berapa. Dicek Nah, aja. Dan kita nggak bisa ngerekomendasiin betul mau sekali. yang mana gitu. Betul sekali. Belinya di mana susah. Tuh, soalnya udah gitu lah harganya ya. Atau kalian cari pasar baru. Oh iya, pasar baru ya. Betul. Ada yang BCA, ada yang apa yang banyak. Udah back to the topic aja. Betul. Untuk user experience dia, Ya. karena dia pakai canvas ya, canvas terus juga dia juga di bawahnya rubbernya juga apa namanya tebel. Untuk user experience gua, karena ini menurut gua nih pakai ini nih bener-bener untuk sepatu apa ya namanya? Daily. Sepatu perang. Ya, Sepatu daily perang. use yang benar-benar Yap, berat banget. Jadi gue pernah road trip dari Jakarta Bali teman-teman ya. Gue pakai sepatu ini, menurut gua ini fine aja. Soalnya gini di, yang gue tahu ini Kompas ini dulu ya terkenal tuh dengan ringkih di. Ya. Nah sekarang Dan, apa? Sorry gue potong. Sebenarnya ini Gazelle-nya ini yang udah gimana ya? Udah Inilah bukan revolusi apa sih? improve. Ya. Involve lagi. Gazelle versi improvement Yap, yang betul. terakhir. Karena gue punya Gazelle yang versi awal-awal yang bener-bener tipis-tipis Tipis banget kan? Kalau ini Bawahnya. udah tebel sekarang. Ada sih di rak, betul. nanti gue ambilin. Nah kalau untuk kanvas yang sendiri teman-teman ya, ini gue udah pernah nyoba pakai kaos kaki udah, nggak pakai kaos kaki udah. So far aman-aman aja. Ya. Kanvasnya ini nggak kasar ya, nggak kasar banget gitu. Wait a minute. What? Ini yang parah sih, mau lihat ya. Kasih lihat. Dan kalau kalian mau nggak pakai kaos kaki juga aman-aman aja. Kan biasanya kan kalau kanvas yang kasar kan kadang-kadang suka lecet kan kaki lo kan. Gimana sih? Kenapa? Kan waktu itu kita pernah bikin strap ya, yang nggak pakai kaos kaki, lo selalu berdarah. Oh iya, gue lupa. Itu dia. Sorry. Ini gua lanjutin aja. Oh iya, sorry. Berarti aman pakai kaos kaki, nggak aman kalau nggak pakai kaos kaki. Betul Nah, gitu. sekali. Salah ngomong gua kan. Heeh. Nah, itu kalian bisa nonton aja lah ya. Nanti kita pop up. Nah, ini dia teman-teman ya. Kalau tidak ada berarti lupa Yap. videonya di mana. Betul sekali. Nah, jadi ya so far sih menurut gua kalau untuk kalian memakai daily use ya, Kompas yang Purple Haze ini atau yang Gazelle ini udah oke banget kalau kalian beli yang di tahun 2020 up. Yes. Kalau yang 2021 up. 2020 dong. Lah, 2021 ya, Bang. 2021 up benar. Kalau 2021 ke bawah tuh masih ringkih yang gitu. Pertama, Yap, keluaran betul. pertama. Keluaran pertama. Dan waktu itu gue pernah gue mention beli dengan warna yang sama. Yap. Udah belinya nge-war terus dapat beda gitu warnanya kan. Oh ya, I see. Waktu itu gue pernah mention. pernah. Kalau yang sekarang sih gue bisa akui emang improvementnya Improve jauh banget jauh. Tapi Dan apa? ini ya, kalau tadi bahas iya. Gazelle, ini gue punya yang vintage ya. Vintage. Oke. Gue sebagai pengguna. Ajarin di. Gue sebagai pengguna yang vintage ya. Betul. Menurut gue emang sih kan vintage itu udah discontinue, gue gak ngerti kenapa. Ya Tapi- soalnya limited sih, bukan discontinue, limited di sini. Limited edition, Pak. Ya. Yang vintage. Loh, bukannya udah discontinue? Kalau kalian tahu, langsung komen di bawah aja lah ya. Katanya udah gak lanjut lagi. Oke. Tapi sebagai user experience mengguna vintage, dan gue pernah nyoba yang Gazelle, itu jauh banget sih experience-nya teman-teman. Dibanding Gazelle dan vintage, gue akan lebih nyaman pakai yang Gazelle. Gazelle. Karena yang vintage ini gue nggak, entah kenapa itu nggak nyaman di bagian toe cap-nya di atas ini. Oke. Di bagian atasnya gue nggak nyaman banget.
Tapi untuk itu kita kan nggak ngebahas antara Yep, karena kita ngebahas Kompas dan Ventela. Betul sekali. Kalau dari sisi VR tadi udah disebutin. Oh sama ini sih gue pengen Apalagi? nambahin aja. Kalau untuk kayak misalkan kan bang kan lu udah sering make nih, ada bagian yang crash gak atau apa? Paling cuman ini doang sih, dikit banget ini di swatch ini udah kayak kekopek dikit sedikit. Terus juga untuk yang lainnya sih masih aman aja, rubbernya masih bagus. Sisi kiri rubber masih bagus, masih oke juga. Yang sebelah kanan juga masih fine aja teman-teman. Inilah damage-nya damage Ya, hal yang wajar. ya pemakaian. Dan Nah, sekarang udah siwas lagi. iya, gue ini ke pantai tuh main pasir nih. Kalau gue masih ada videonya gue popal gitu teman-teman. Kalau nggak ada ya meme. Meme aja. Oke, tadi udah bahas yang Kompas. Sekarang gue bicara sebagai user experience Ventela. Oke, Kita dari taruh dulu ya sini gue ya, sih boy. sebenarnya nggak jauh beda sama VR. Pemakaian Ventela ini gue bilang lumayan cukup sering karena fans gue udah nggak tahu kemana. Oh ya, lo ada fans era ya soalnya. Iya, udah gue ganti. Autentik gue udah gak jelas karena udah jadi hibah. Jadi gue mengganti sepatu gue dengan Ventela ini. Tapi untuk akhir-akhir ini gue jujur gue nggak daily use pakai Ventela. Oh, kalau soalnya kan baru menang. Ya gue agak pakai aneh-aneh lah. Betul. Menurut gue kan ini udah gue custom ya. Yep. Bekas customannya ini memang sih sedikit kasar di samping-samping. Kering. Karena kering custom ya, maklum lah ya, cat akrilik murah. Cuman berapa harganya? Cuma 60.000 ya, berapa? 30.000. 30.000 ya. Modal under 100.000 kan? Udah bisa custom. begini kan. Betul. Ya untuk gue bilang, gue jujur nggak pakai kaos kaki gini, sepatu kayak gini gue nggak akan nyaman sih. Iya, betul. Karena kalau sampai berdarahnya nggak tahu, tapi yang jelas gue berdarah gitu. kan kalau Kompas. Di Kompas. Iya. Kalau ini di Kompas aja udah dikasih pelindung samping-sampingnya ya. Ini nggak pakai lebih tebel. Tapi Dia harganya ini berapa sih? 200-an. 200 ribuan teman-teman ya. Betul. Untuk experience-nya sih sebenarnya kalau kayak pakai Converse sih mirip pakai Converse sebenarnya. Mirip pakai Converse, cuman untuk pemakaiannya dia menurut gua ya build quality-nya di tahun yang sama waktu Kompas di 2021 2020-an masih bagus ini lebih better ini benar. Kalau Kompas yang sekarang memang gua akui improve-nya udah jelas sih. Improve-nya udah jelas banget dan ya emang sih Kompas yang VR punya itu lebih Kompas yang sekarang. Yang sekarang yang udah improve lah itulah. Ini Ventela yang udah bener. Ya mereka nggak jauh beda sih karena jujur ya untuk midsole-nya midsole-nya kuat, terus nggak jauh beda sih. insole-nya aman banget dan empuk sebenarnya. Bisa lihat ya, ini masih rapi banget insole-nya. Betul, masih rapi banget. Gue masih sering pakai ini dan memang literally apa sih pemakaiannya udah tapi masih oke kok ini, masih oke banget. Dan dibanding pakai Kompas yang vintage tadi yang gue cerita, ini lebih nyaman. Lebih nyaman ya. Basically ini lebih nyaman gitu. Dan untuk gimana ya, untuk ya walaupun warnanya niru Kompas juga sih di warnanya Ventela itu kan niru Kompas juga ya teman-teman. Makanya gue custom gini. Mirip-mirip. Gue custom kayak gini supaya agak beda aja. Oh iya, sebelum lo custom ya, ini warna asli warna aslinya kuning lah ya. Kuning. Iya. Enggak, soalnya gue megang kuning itu rada kasar gitu, nggak kayak iya, kayak rada kasar gitu. Ya harga sih. Nah, kan tadi gue juga sama mention bilang ya, ini gue udah untuk akhir ini gue lama nggak pakai Ventela ini. Oke. Makanya agak bulukan. Ya wajar lah. Nah kalau menurut gue sih emang sih dia sepatunya itu emang terlihat lebih kecil gitu ya. Si Ventela kan? Si Ventela ini, cuman memang belakang-belakang gue bilang tadi, ini Kompas aja yang ada pelindung tumitnya aja. Bisa lecet. Bisa bikin lecet. Gimana ini? Ini wow. Dan makanya gue pakai sepatu ini selalu pakai kaos kaki. Dan yang gue notice satu hal apa teman-teman di Ventela, gue megang insole-nya dia lebih empuk daripada Kompas. Ya, Kompas betul. tuh ada Mbak. Iya. Saya samain keju nggak ada. Oh iya nggak apa Mbak. A few moments later. Nah ada iklan tadi teman-teman. Beli Iklan takoyaki. itu ya. Kita beli takoyaki teman-teman. Ya. Tidak profesional. Back to topic aja teman-teman. Tadi sampai mana kita? Oh nih, Ini insole-nya lebih empuk. Soalnya gue megang punya Ventela tuh bener-bener masih ada bouncy gitu. Kalau Kompas tuh lu giniin tuh gimana ya, rasanya tuh nggak ada bouncy-nya gitu. Dan satu lagi teman-teman, comparison-nya ini sepatu sebenarnya kalau sepatu kayak gini kan kelihatan berat gitu ya. Kayak Converse aja berat banget kan. Berat. Ini di luar ekspektasi lebih enteng. Kalau dipakai tuh enteng banget. Lebih enteng ini. Betul. Dan ya itu karena gue membandingkan Kompas yang pakai vintage dan ini jauh lebih nyaman kayak gitu.
langsung kita ke kesimpulannya aja. Oke. teman. Jadi kalau dari user experience gue pakai Ventela dan sempat pakai kompas yang vintage, itu jauh banget sih rasanya. Betul. Mending kalau gue taste gue lebih senang pakai yang si Ventela, Ventela, karena emang bener-bener lebih nyaman. Betul. Di toe cap-nya ini tuh nggak di bagian depan itu tuh nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu mencengkeram kaki gue Menjepit ya. dan lebih fleksibel sepatunya. Oke. Nggak terlalu kaku gitu. Oke. Tapi kalau untuk dari sisi Gazelle sih, kalau sudut pandang gua, kalau Gazelle yang sekarang sih gua udah akuin Ya, udah udah bagus. mungkin lebih mirip-mirip lagi. Kalau menurut gue dia, kalau kalian mau beli Gazelle untuk dipakai daily use ya, itu gue bener-bener rekomend banget. Soalnya udah beda banget kompas yang sekarang, udah bener-bener improve banget. Cuman kalau kalian mau beli yang sama kayak gue di Purple Haze, karena udah nggak ada retailnya ya, ada di reseller. Gue sempet lihat waktu itu masih ada yang jual 400-an. Lagian nggak cuman yang Purple Haze kali yang Ya di banyak, retail. banyak sih, banyak. Nggak, maksud gue kalau kalian mau beli resale ya, resale, itu kalian harus bener-bener Hati-hati. nyari gitu, nyari yang bener-bener harganya worth it gitu. Soalnya gue masih, gimana ya, dia masih ada salah satu seller yang ngejual harganya di 400-an di era gempuran harga sejutaan. Nah itu tuh, itu betul. Karena jujur ya, kalau ini sepatu dihargai sejuta, kompas itu ya gue males. Iya sih. Sebenarnya jujur, kalau gue boleh jujur nih ya, gue mending Ventela Ambil tuh sebenarnya fans. Ventela atau Patrobas dan sebagainya Ya, itu sebenarnya pokoknya mirip-mirip gitulah. Opsi kalian, jadi kayak Ya. second choice kalian Second untuk choice. beli sepatu yang kalau model kalian kayak gini, males yang kayak pas. nyari kompas kompas Betul. gitu. Kalau kecuali emang sih kalau menurut gua untuk kompas di harga sejuta, gua mending beli Vans. Betul. Udah dapat yang Vans yang seri collab Udah, lagi. pokoknya yang Star Wars udah betul. Oh iya, ya kan? betul. Dan apalagi kalau di Kompas ya, ya itu sih yang tadi gue bilang bener-bener udah recommended banget kalau buat daily use. Terus juga udah tahan banting banget di sepatu. Gue udah pernah wash, udah keliling kemana-mana gue pakai ini. Jadi bener-bener recommended banget. Nah, jadi kesimpulannya adalah kedua sepatu ini sebenarnya punya build quality yang sama. Sama sekarang. Yang User sekarang ya, experience- Kompas sekarang Nah, ya. Jadi Betul. experience kalian pakainya tuh ya udah sama aja, Betul nggak jauh sekali. beda gitu. Ya tapi pamor sih. Ya, Pamor Kompas kan lebih tinggi daripada Ventela. Ya, Kita nggak bisa pungkiri itu kan. Sama sih kayak kalian pakai Nike Air Jordan 1 terus sama kalian pakai Adidas Superstar. Adidas Superstar. Beda Beda kan? Nyawanya udah beda tuh, nyawanya udah beda. Nah, itu dia teman-teman. So, itu aja pembahasan dari kita. Semoga Betul video sekali. ini dapat membantu Kalian. kalian. Sebenarnya yang mau kita sampaikan adalah ya kalian ya kalau misalnya mau beli kompas ya kalau kalian memang sabar ya udah sabar Betul, aja. Dan sebenarnya selain kompas ada second opinion, Ada second referensi choice. lain lah, Ada referensi referensi lain lain, sepatu-sepatu betul. lokal yang sebenarnya build quality-nya tuh juga oke banget Dan harganya lebih murah. Nah, dan nggak Harganya kalah murah. sama produk Betul quality-nya sekali. Kompas. So, Betul. jadi itu aja pembahasan dari kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Seperti biasa ya. Dan jangan lupa follow Instagram kami di @whiskersbrother. @whiskersbrother. Gua Fir di sini. Gue di sini. We see you on the next video. Bye. Dadah.